Eh, Selamat malam, perkenalkan nama saya Syarul Hidayatullah. Saya eh, mempunyai NIM 415200100172. Baiklah, di malam hari ini saya akan membuat video penjelasan tentang UAS proyek data science. Eh, Mungkin seperti ini aja perkenalannya. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Ya, langsung saja. Sebelumnya saya sudah membuat tugasnya. Untuk penjelasan pertama itu dalam tugasnya kita disuruh untuk menjelaskan jawaban soal dari nomor satu. Di mana ini yang ditugaskan menjelaskan mengenai soal nomor satu, 2, dan 4 di bagian pertama. Nah, untuk bagian soal nomor satu, pertama itu uh, saya akan menjelaskan, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, sebutkan algoritma data science yang lain. Anda pahami dan jelaskan mengapa. Algoritma yang paling saya pahami adalah algoritma uh, a priori. Yang ke B, jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Pertama itu ada algoritma supervised learning, di mana merupakan algoritma pembelajaran terpadu di mana algoritma ini menggunakan data yang memiliki label. Artinya algoritma supervised learning mengidentifikasi fitur secara eksplisit untuk proses prediksi dan klasifikasi. Yang kedua itu ada algoritma unsupervised learning. Tentunya berbeda dengan supervised learning, jenis algoritma ini tidak membutuhkan pembelajaran terpadu. Artinya unsupervised learning menggunakan data yang tidak memiliki label. Yang ketiga ada algoritma reinforcement learning. Jenis algoritma ini merupakan bagian dari metode deep learning, di mana ini berbeda dengan supervising learning maupun unsupervised learning. Sebab algoritma ini bertujuan membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan secara otomatis. Yang C-nya, apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Uh, Jawabnya ada beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah algoritma. Tentunya yang pertama, sesuaikan algoritma dengan persoalan yang sedang dihadapi. Ketahui ukuran training set. 3. Pahami kecepatan waktu training dari set algoritma. 4. Pastikan akurasi tinggi dari algoritma yang dipilih. Perhatikan linearitas data. Nah, baiklah itu di bagian nomor satu semuanya penjelasannya. Yang selanjutnya itu nomor 2, yang di bagian A-nya jelaskan beberapa jenis data science task. Yang pertama ada klasifikasi dan regresi digunakan untuk memprediksi variabel. Yang kedua deep learning merupakan artificial neural network atau ANN yang bersifat sophisticated. Penerapan di learning ini telah banyak diterapkan di berbagai klasifikasi dan regresi. Clustering merupakan proses identifikasi pengelompokan data. Time series forecasting, sebuah proses prediksi sebuah nilai tertentu. Text mining dikenal juga sebagai dengan nama analisis teks. Feature selection merupakan sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah dataset. Selanjutnya 2B, apa itu Crisp DM. Jawabannya Crisp CRESPD AIM atau dibaca Cross Industry Standard Process for Data Mining, suatu standarisasi pemrosesan data mining yang telah dikembangkan di mana ada data yang akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas. 2C-nya sebutkan tahapan yang ada di data science proses. Nah, ini adalah tahap-tahapan yang ada di data science proses. Pertama itu definisikan masalah, pengumpulan data, persiapan data, visualisasi data, modeling data, featuring engineering, modeling deployment. Selanjutnya nomor 4, soal nomor 4. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang 4A-nya jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Yaitu setelah data berhasil dikumpulkan, dirapikan, dan divisualisasikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan modeling data
Tahap ini perlu melihat teknik pemodelannya, melatih model, mengatur dan menyesuaikan parameter-parameter modelnya. Memvalidasi model, mengembangkan dan menguji model, memilih algoritma yang tepat dan optimasi model. 4B, bagaimana cara memvalidasi model data science? Jawabannya yaitu mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model. Ada dua teknik validasi. Yang pertama itu split validation, yaitu melakukan validasi sederhana. Yang kedua cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset. Seperti itu. 4C, apa kegunaan dari visualization? Yaitu membantu untuk memahami cerita atau masalah, menunjukkan insight yang bisa saja terlewatkan jika data ditampilkan. Ketiga, membantu eksekutif bisnis untuk mengambil keputusan. Keempat, mempermudah penyampaian informasi secara efisien, jelas dan efektif. Mengidentifikasi tren yang tengah berlangsung. 4D, apa tugas yang paling menantang? Challenge test dalam sebuah proyek bagi seorang data science. Saat melakukan pre-processing data, karena data real adalah data yang butuh disesuaikan dan diolah agar ketika masuk ke tahap selanjutnya, data tersebut bisa berguna dan memiliki noise yang sedikit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin tidak sempurna di dalam jawabannya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.